Lindungi masyarakat dari kebohongan publik. Saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten kayak tempatnya, kayak tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan Hokkauka bento. Lomba ngeband kata dia. Ayo kita main band aja gitu kan. Vicky punya band tuh kata dia. Apa namanya, kudeta kata dia. Nah, anak-anak kudeta juga ke mention itu. Oke ya, kita lomba band oke. Kita ngadu musikalitas ya, apapun ya. Walaupun musikalitas bukan jadi ajang pertontonan, nggak apa-apa. Ayo, siapapun bisa mempertemukan kita berdua ya. Bandnya Bang Daus ajak ya, bandnya dia bawa, band aku bawa. Kita tunjukin deh musikalitas band itu. Kalau emang dia nyamannya kita ngadu ngeband dulu. Habis setelah itu baru kita tinju. Oke, aku oke. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan sindiran yang cukup menohok terhadap Firdaus Oyobobo. Hal ini ungkapkan ketika Firdaus datang ke sebuah showroom mobil mewah dan meminta bayaran atau honor 6 juta dan beberapa bungkus makanan dari pihak pemilik showroom tersebut. Hal ini menurut Hotman Paris adalah sebuah tindakan yang memalukan karena kelas seorang pengacara yang mengaku dirinya pemilik gunung uranium tetapi meminta honor sebesar 6 juta rupiah. Di satu sisi, Vicky Prasetyo yang dulunya atau sebelumnya pernah mengajak duel Firdaus Oyobobo di atas ring tinju, namun Firdaus justru tidak mengindahkan tantangan tersebut dan balik menantang Vicky untuk adu band. Dan ternyata Vicky dan juga band kudetanya siap untuk adu musikalitas bersama Firdaus Oyobobo dengan band yang bernama Vertical Blue. Baik sahabat sekalian, ini memang pertandingan yang cukup seru dan akan dipertontonkan oleh para pengacara kondang tanah air. Dan seperti apa penampilan mereka dalam adu band tentu kita akan nantikan. Dan yang memang kita perhatikan dan ikuti selama ini, antara Hotman Paris sering bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oyobobo. Sebelumnya pihak dari Rasman sudah berupaya untuk meminta perdamaian dengan Hotman Paris, namun Hotman Paris justru tidak mengindahkan permintaan tersebut dan sangat menginginkan sekali agar Rasman bisa masuk penjara. Dan seperti apa komentar dari para pihak? Mari kita ikuti videonya berikut ini. Lindungi masyarakat dari kebohongan publik. Hari ini tanggal 1 Maret 2025, saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten kayak tempatnya, kayak tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan Hokkauka bento. Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta, sama dengan supir gua. Kepada rekan saya Richard Lee, dia juga show di YouTube kamu. Richard Lee, tolong jujur kepada publik, berapa kau bayar honor atau transport kepada si Raja Uranium tersebut waktu dia show di YouTube Richard Lee? Kamu adalah temanku, kamu jujur, karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan produk yang meminta dia sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal kalau orang tahu bahwa itu adalah pepesan kosong, malah itu merugikan produknya. Richard Lee, wartawan akan segera menemui kamu
agar kamu ngaku berapa kau kasih honor atau transfer kepada Raja Uranium tersebut. Rudi, mobil prestis sudah ngaku hanya 6 juta dia minta dan nggak boleh kurang. Aduh, level kau cuma 6 juta kau. Lomba ngeband kata dia. Ayo kita main band aja gitu kan. Vicky punya band tuh kata dia. Apa namanya, kudeta kata dia. Nah, anak-anak kudeta juga ke mention itu. Oke ya, kita lomba band oke. Kita ngadu musikalitas ya, apapun ya, walaupun musikalitas bukan jadi ajang pertontonan, nggak apa-apa. Ayo, siapapun bisa mempertemukan kita berdua ya. Bandnya Bang Daus ajak ya, bandnya dia bawa, band aku bawa, kita tunjukin deh musikalitas band itu. Kalau emang dia nyamannya kita ngadu ngeband dulu, habis setelah itu baru kita tinju. Oke, aku oke. Ya tinjunya sih pasti harusnya dilaksanakan setelah Ramadan kan, karena butuh persiapan, timbang badan dan lain-lain. Seenggaknya sekarang deh kita ngeband deh sebelum Ramadan deh. Ayo kita lomba di mana? Ayo kalau memang dia ya anggaplah ini sebuah ajang perseteruan ya. Ayo bandnya dia lawan kudeta versus kudeta misalkan. Nah mainlah itu di mana gitu loh, musikalitasnya ditunjukkan masing-masing gitu loh. Ayo dia satu lagu, kemudian kudeta satu lagu, dia satu lagu lagi, kita satu lagu lagi. Ayo kita mainkan deh. Ah boleh bawa promotor, dia mau bawa siapa boleh deh. Kita ngadu band deh. Oke, saya terima tantangannya dia untuk adu musikalitas dan perform band sebelum ke tinju. Oke. Pokoknya Bang Firdaus silakan atur tempatnya di mana. Ya kalau bisa di Sarinah tuh. Kan di Sarinah yang ada outdoornya. Nah, boleh nonton masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta dari manapun boleh, fanbase boleh nonton ya, nonton. Nah kita adu deh, itulah boleh. Pokoknya hari ini dunia mencatat, Hotman Paris kalah sama gue dalam segi apapun ya, dunia mencatat. Terbukti, gue udah males ngomongin masalah ini, tapi Hotman Paris tiap ini posting gue ya kan, berarti kan Hotman Paris ngefans sama gue, gitu loh. Udah kan, udah itu terbukti, buktinya tuh Hotman Paris udah kalah sama gue. Merasa direndahin nggak bang? Enggak. Kalau itu biasa dalam dunia entertain, dalam dunia media sosial biasa itu. Bang, ditantang tinju sama Bang Herwanto gimana Bang? Ditantang tinju sama Bang Herwanto gimana? Pertanyaan gimana? Menghadapi Hotman Paris untuk sidang besok seperti apa bang? Gue datang untuk mengawal klien gue. Kan gue udah bilang, gue udah berjanji selama kuasa gue belum dicabut, gue akan fight melawan Hotman Paris, membela klien gue Rasman Sution. Hari ini saya diperiksa atas laporan siapa itu ya, orang pengadilan, humas pengadilan yang dipanggil si Bang Hotman, tapi DKK, Bang Rasman, dipanggil Bang Rasman dengan kawan-kawan. Dan di situ ada nama saya. Gimana bang? Jadi apa saja yang dibawa saat pemeriksaan ini Pak? Iya nggak ada dokumen-dokumen. Surat-surat ini aja, surat-surat dokumen yang dibutuhkan nanti. Mungkin pertanyaan seperti apa kan saya nggak tahu. mungkin ada bantahan apa nanti ketika nanti ditanya bang? Enggak. Saya nggak ada bantahan. Karena gini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini kan sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah nyalahkan siapa. Ini konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat seperti ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja alur, diperiksa. Berarti konsekuensi dari atas ada kerusuhan di ruang sidang itu Pak? Itu bukan kerusuhan, keributan yang timbul oleh orang lain sehingga memprovokasi kami. Ya. Mulanya apa? Keributan yang timbul. Mulanya Bang Rasman meminta kepada hakim untuk bertindak adil, ya, dan tidak memutus sepihak dalam menetapkan satu putusan atau satu penetapan terkait dengan sidang tertutup atau sidang terbuka kan gitu. Harusnya kan ada konsolidasi dulu atau ada pembicaraan dulu awalnya dengan pihak Bang Rasman. Ditanya dulu, Bang Rasman itu tanya dulu harusnya. Setuju tidak kalau seandainya pemeriksaan ini ditutup, tidak boleh diliput media? Harusnya begitu dulu kan? Tapi ini tidak. Pemeriksaan kali ini harus ditutup, bla bla bla. Tidak ada pertanyaan kepada pihak kami, nggak ada tuh. Hakim itu tidak ada pertanyaan. Kamu gimana? Nggak ada.
Ya. Jadi saya akan berbicara secara normatif aja, nggak ada yang ditutup-tutupi. Karena saya lurus-lurus aja gitu loh, nggak takut saya gitu. Oke, terkait tindakan yang naik meja itu gimana, Pak? Hah? Faktanya abang naik meja, Bang. Yang waktu di ruang sidang kan kelihatan bahwa Bapak naik meja di ruang sidang. Itu bagaimana klarifikasi? Terus yang naik pusar gimana? Terus yang transaksi di bawah meja gimana? Kalau saya naik meja salah, terus yang transaksi di bawah meja gimana? Terus yang naik pusar gimana? Yang naik pusar secara memaksa, salah nggak kira-kira? Kan saya naik meja kan tidak sengaja, karena melihat klien saya dikerumuti oleh jaksa dan anggota pengadilan. Oh, itu alasan naik meja. Iya, dan itu spontan, sama sekali tidak ingat saya. Kan saya beberapa kali minta videonya, agar saya bisa lihat, kalau bisa pengadilan itu ada CCTV-nya. Biar saya apa? Saya bisa melihat sebenarnya saya naik meja itu gimana caranya gitu. Karena sampai saat ini saya masih jadi teka-teki. Harapan saya itu pengadilan negeri Jakarta Utara punya CCTV gitu loh. Ini merasa didorong nggak waktu naik meja? Apa? Saya nggak tahu, pokoknya saya naik itu spontan karena posisinya megang handphone ini. Makanya kalau ada CCTV-nya, syukur. Kalau kan media tuh banyak tuh kemarin. Kalau bisa kawan-kawan media tuh tolong tunjukkan videonya. Seperti apa saya? Karena dalam kondisi panik lihat klien saya. Karena saya ini kan solid dengan klien. Kalau klien saya diapa-apain, saya tetap bertanggung jawab baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu bentuk daripada rasa sense of belonging. Ya, rasa memiliki antara klien dengan saya. Simbiosis mutualisme. Jadi kalau hari ini saya dilaporkan ya nggak ada masalah, kan konsekuensi sebagai pengacara seperti itu. Apalagi saya sedang memegang kuasa dan sedang memakai toga pula kan, gitu. Dan saya naik meja itu kondisinya meja ini rapat sih meja, kiri kanan depan belakang tuh rapat. Bagaimana saya menaik meja? Saya berdiri aja sempit. Saya dalam kondisi berdiri aja sempit mejanya. Gimana saya bisa naik meja? Apa saya begini? Apakah saya begini? Saya nggak. Semuanya udah gelap gitu. Jadi apa yang abang lakukan, abang merasa benar Bu? Hah? Apa yang abang lakukan itu merasa benar Bang? Untuk nanti di pemeriksaan menjadi tanggapan Tidak abang. merasa benar juga. Naik meja itu sebenarnya kan kalau dilihat secara visual itu melanggar norma dan kebiasaan adat ketimuran ya orang Indonesia. Tidak boleh naik meja seperti itu. Ya, apalagi itu di ruang sidang. Tapi hakimnya kan sudah pergi. Namun secara spontan juga saya tidak sadar karena sifatnya reaktif maksudnya ingin menyelamatkan klien saya. Jadi saya naik meja itu spontan. Dan beberapa kali saya minta kalau ada videonya tolong dikeluarkan. Mudah-mudahan penyidik pegang nih. Mudah-mudahan penyidik yang memeriksa saya pegang videonya biar saya bisa clear and clean bahwa saya bisa tahu oh naik mejanya seperti ini. Bang, ini mengenai surat pembekuan dari MA, kan sekarang berarti tandanya abang masih menjadi berprofesi sebagai advokat atau seperti apa? Oh masih, advokat masih. Pembekuan itu sifatnya sementara, ya karena tidak ada regulasi atau undang-undang manapun yang menyebutkan bahwa seorang pengacara itu ada pembekuan ketika dia melanggar kode etik. Tidak ada itu undang-undang. Di dalam Undang-Undang 18 itu, ya tahun 2003 tentang advokat, hanya peradi yang bisa memecat anggota organisasinya. Karena tahun 2003, pada saat Undang-Undang 18 tahun 2003 itu dibentuk, hanya peradi organisasi satu-satunya yang single bar. Sekarang kan udah banyak lagi nih organisasi, udah 94 organisasi. Nah kalau udah 94 organisasi maka Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu sudah tidak layak lagi untuk diterapkan ke organisasi lain. Maka pembekuan saya sekarang ini inkonstitusional karena tidak tertuang di dalam undang-undang advokat manapun. Di dalam pasal apapun saya cari nggak ada literasinya. Yang ada adalah yang berhak memecat ya seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 yaitu peradi. Artinya peradi yang sah di Indonesia ini. Hanya peradi yang sah, organisasi yang sah yang dituang yang tertuang dalam undang-undang. Kalau kita mau berbicara jujur, tetapi apakah organisasi lain tidak sah? Tidak juga. Karena pemerintah ya membebaskan semua orang itu mendaftarkan diri sebagai anggota OA atau mengurus OA dengan mudahnya tanpa mengacu pada regulasi yang ada atau undang-undang yang ada. Harusnya pemerintah itu ingin meloloskan KAI misalnya
sebagai organisasi advokat dicantolin tuh dengan undang-undang advokat nomor 18. Harusnya dibikin lagi undang-undangnya atau regulasinya atau peraturannya. Kalau itu selama tidak ada, ya, kalau selama itu tidak ada, itu cacat hukum semua kegiatannya. Gitu. Organisasi advokat lainnya, ya, bisa cacat hukum karena undang-undangnya nggak ada. Yang ada di Undang-Undang 18 2003 itu hanya pradi, gitu loh, hanya pradi. Dan sekarang menjadi kontradiktum. Kenapa? Kata Wakil Ketua DPR, ya, Pak Dasko, di Indonesia ini organisasi yang diakui hanya KAI, Kongres Advokat Indonesia. Kata Pak Yusril dan Pak Oto, organisasi yang sah itu adalah pradi, yang lainnya ormas. Nah ini kan kontradiktum. Kalau ada kontradiktum, kalau ada multitafsir, kalau ada beda pemahaman, harus dibuatkan lagi regulasi atau undang-undang yang baru. Kalau ini nggak dibuatkan undang-undang yang baru atau regulasi yang baru, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, ini akan terus begini. Makanya ketika ada orang ingin mematahkan semangat saya untuk melakukan pembelaan terhadap Bang Rasman sebagai klien saya, mereka nih menyalahi aturan juga, melanggar kode etik juga. Pengadilan tinggi juga melanggar kode etik sebenarnya. Kenapa? Saya tidak pernah dipanggil sidang etik oleh KAI, ya kan? Mereka juga membekukan saya, tidak ada rujukan undang-undang manapun, pasal manapun tidak ada dalam Undang-Undang 18 yang mengatakan bahwa ketika sang advokat itu melanggar kode etik dipecat, dibekukan. Nggak ada kata pembekuan tuh nggak ada. Gitu. Bang, berarti saat ini abang masih bisa beracara di pengadilan atau gimana, Bang? Secara general, saya nggak pernah beracara di pengadilan. Adapun sidang-sidang saya itu sidang gugatan pribadi sebagai prinsipal. Ya, jadi sidang-sidang saya di beberapa pengadilan itu saya menggugat pribadi. Gitu. Dan memang kerjaan saya dari dulu menggugat. Gitu. Jadi secara general saya katakan itu. Ya, saya ada sidang-sidang saya di media itu yang saya upload itu saya sidang pribadi, mewakili diri sendiri. Gitu. Bang, terkait kondisi Bang Hotman sekarang sakit Bang karena digigit berang-berang, mau digigit berang-berang kayak mau digigit jin bima kayak mau digigit ancol kayak saya nggak peduli sama Hotman Paris. Intinya sekarang ini Hotman Paris sembuhin dulu penyakitnya. Harapan saya sih dia sembuh biar bisa fight lagi dengan saya, gitu loh. Karena saya mau buktikan Hotman Paris ini hebatan mana dia sama saya. Kalau dia kondisi sakit begini kan saya nggak bisa lawan dia. Makanya saya berdoa mudah dia sembuh lagi, dia pulang ke Jakarta, kita lawan lagi dia ke pengadilan. Ya, jadi itu harapan saya ya. Jangan sampai diliwat. Kalau liwat kan kasihan. Ntar nggak ada lagi orang Hotman yang ganti. Hotman, kau butuh energi yang kuat dan fisik serta pikiran yang kuat. Karena pertanyaan dari tim saya makin menggempur kau, termasuk saya. Nah, kuat nggak kau menghadapi gempuran ini? Karena kami sudah dapat bukti A, B, C, D, semua akan kita ungkap. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan. Belum kita ngomong nanti jatuh. Nah, mudah-mudahan sehat. Itu intinya dari kami. Terima kasih teman-teman semua. Terakhir, menyambung tadi ungkapan dari kuasa hukum Abang soal kemungkinan perdamaian. Apakah itu mungkin? Kalau mungkin seberapa besar Abang? Maksudnya saudara Banua itu, ini kan dia sudah sakit. Terus saya lihat juga ada Diolipa, lawyer kan, kemarin bersuara juga. Kalau dia sakit, dibacakan saja keterangan dia. Boleh. Tapi itu kan akan sangat membuktikan bahwa apa yang dia laporkan itu menjadi sangat lemah. Nah, kalau dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan kami, akan makin lemah lagi. Kan saya akan tanya nanti, saya akan tanya lagi. Ketika engkau mengatakan, wahai Bapak pengacara internasional, saya nggak sebut namanya, ada pengacara itu bilang, kalau orang menjadi salah satu tim ajudan atau asli namanya, tidak boleh yang tidak boleh kalau tidak original. Kalau OP nggak laku katanya, kata si pengacara itu. Nah sekarang kita tanya, apakah yang ada di sekitar dia sekarang asli kah, ajudan kah, atau apakah itu dites dulu nggak original atau tidak? Kan mesti diketahui apa disentuh, dipegang, diisap, dimumam atau diremon. Kan begitu. Jadi saya kira inilah yang harus kita pertanyakan. Kemudian dia bilang bahwa ketika dia melihat postingan saya dan preskon itu, dia sedang berada di Kelapa Gading. Fakta yang kami punya, dia di Bali. Nah, dia sudah disumpah, dan kalau berbohong kami laporkan ke polisi.
Jadi ini kan dia sakit ini. Masa orang sakit kita, maaf ya, kita gebuki rame-rame, kan kasihan juga. Gebuki secara hukum ya, bukan secara pukul-memukul. Jadi saya kira Pak Hotman sudahlah, sudahilah, berobat, fokus. Usia pun udah mulai tua juga kan, sudah banyak duit. Nggak usah jual-jual obat apalagi, jual minyak wangi kan. Saya udah wangi saya, masa mau dikasih hadiah sama saya minyak wangi? Saya nggak tahu, minyak wangi saya Louis Vuitton, pergi kalian tanya, 5 juta harganya. Udah 4 kali saya nambah di sana. Jangan, saya nggak sampai uang 50 juta. Menurut saya 5 juta cukup lah. Tapi janganlah dibilang ini mau dihadiahin sama si Rasman. Nggak perlu saya dapat hadiah dari dia, saya bisa cari kok. Saya kira begitu ya. Jadi memang yang bertanya baru 4, yang menyusul ada 4 plus Rasman. Kebayang nggak kalian bagaimana nanti terungkapnya di situ dia? Bagaimana dia menjawab itu semua? Yang saya ceritakan itu fakta. Dia nggak akan bisa bantah, apalagi ada di berita acara dia. Itu diperiksa. Oke. Pokoknya hari ini dunia mencatat, Hotman Paris kalah sama gue dalam segi apapun ya, dunia mencatat. Terbukti, gue udah males ngomongin masalah ini, tapi Hotman Paris tiap ini posting gue ya kan, berarti kan Hotman Paris ngefans sama gue, gitu loh, udah kan? Udah itu terbukti, buktinya tuh Hotman Paris udah kalah sama gue. Merasa direndahin nggak bang? Enggak. Kalau itu biasa dalam dunia entertain, dalam dunia media sosial biasa itu. Bang, ditantang tinju sama Bang Herwanto gimana bang? Ditantang tinju sama Bang Herwanto gimana? Pertanyaan gimana? Menghadapi Hotman Paris untuk sidang besok seperti apa bang? Gue datang untuk mengawal klien gue. Kan gue udah bilang, gue udah berjanji selama kuasa gue belum dicabut, gue akan fight melawan Hotman Paris, membela klien gue Rasman Susetio. Ya. Vicky Prasetyo udah oke, dan gue mau ngadu band, bukan ngadu tinju, ngadu band. Jadi bandnya Vicky Prasetyo kudeta akan melawan band gue Vertical Blue di bulan puasa. Ya. Gimana bang? Nggak tahu, ini lagi diatur apa di televisi apa di mana, nggak tahu di acara apa. Pokoknya band kudeta sama Vertical Blue udah saling tatang dan saling terima. Personilnya siapa aja bang? Personilnya Vicky Prasetyo. Abang Gue. Vertical Blue. Kan gue udah bubar, tinggal gue sendiri sama gitaris gue. Gue cari lagi, ya tinggal gue sama gitaris gue doang. Tinggal gue cari lagi pemainnya. Iya. Apa abang mau gabung kudeta bang? Hah? Mau gabung kudeta? Enggak lah, kudeta aliran musiknya beda. Dia hardcore. Abang kenapa akhirnya pilih musik ketimbang tadi tinju? Kalau tinju kan bukan kerjaan cucunya Sultan. Sultan itu nggak pernah yang namanya berantem. Sultan itu makan anggur, dikelilingi gundik, ya kan, minum susu hangat, coklat, ngeliatin pada gladiator diadu. Ya, itu Sultan. Jadi ya gua bilang itu sejarah. Sultan nggak pernah ribut, jadi gladiatornya yang diadu. Jadi Vicky diadu sama orang-orang gue gitu loh. Tapi Vicky nggak mau, ya udah. Sekarang kita ngadu band aja. Bang. Hotman itu bakal lama sakitnya. Karena ada cairan nanah di dalam dalam liver itu bahaya. Ya. Bahaya itu kalau nggak diobati secara intensif, walaupun dengan ahli kedokteran apapun. Itu membahayakan karena udah ada cairan nanah di dalam hatinya menurut dia. Makanya gue bilang, ini pasti nggak dateng nih orang karena masih sakit. Ya percuma dipaksain juga sosok gaya, sosok kuat, percuma, mukanya kelihatan masih sakit. Mendingan istirahat, kalau bisa bertobat lah, gitu. Ya, bertobat aja mumpung belum terlambat. Ya, untuk Hotman Paris, bertobatlah kau, mumpung belum terlambat. Ini kode alam dari saya nih, kode, saya kasih kode. Lebih bagus aku berdamai dengan lalat busuk di tempat toilet daripada berdamai dengan orang-orang itu. Sangat tidak pantas jadi pengacara. Ya. Pesan Hotman Paris dari Singapura tentang kebobrokan akhlak oknum pengacara. Pesan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Pesan kepada Bapak Jaksa Agung dan jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, seorang oknum pengacara yang telah melakukan perbuatan biadab. Seorang wanita datang dari Medan berinisial D, merantau ke Jakarta, nggak punya uang. Akhirnya sepakat tidur
dengan oknum pengacara ini dengan bayaran 5 juta kesepakatan. Tapi setelah nafsu biadabnya selesai, si oknum pengacara mengatakan uangnya nggak cukup, akhirnya dibayar pakai KTP. Karena cewek itu tidak mau, maka si pengacara tersebut mengatakan, istri saya mau datang. Akhirnya si cewek kabur dan nangis-nangis. Yang kedua, seorang cewek yang diangkat jadi aspek oleh oknum pengacara tersebut dibawa ke Medan, diajak tidur bersama baru hari pertama kerja. Si ceweknya nggak mau, akhirnya si cowok itu di kamar hotel pakai sarung nonton video porno sambil ngocok dia punya organ intim si cowok ini. Sudah hampir klimaks, si cewek ini disuruh pegang. Yang ketiga, sebagaimana sudah banyak orang nonton, si oknum pengacara tersebut diminta oleh seorang cewek menjadi kuasa hukumnya. Tapi si oknum pengacara tersebut mau jadi kuasa hukumnya dengan syarat si cewek itu foto dulu buah dadanya. Yang keempat, seorang cewek juga oknum pengacara tersebut, cewek nangis-nangis mengatakan, masa itu cowok ngocok dia punya organ intim sambil video call dengan dia. Ya, itu adalah kebobrokan dan belum ada orang yang membuat dia untuk hilang dari dunia praktek hukum. Salam Hotman Paris dari Singapura. Bang Firdaus, emang the real sultan. Beliau bilang, Hotman Paris nggak ada apanya dibanding gua. Gua punya gunung. Punya gunung satu doang udah sombong. Lihat Bang Hotman, tiap hari foto di samping gunung. Mana gunungnya gede-gede semua. Saya yakin kalau perkara gunung, Bang Hotman nggak mungkin kalah. Jadi Bang Firdaus, jangan sombong dulu. Bang Hotman, tiap hari gunungnya ganti-ganti. Ada yang lancip, ada yang lebar. Jadi gunung punya Bang Hotman banyak variasi. Kalau Bang Firdaus kan baru punya satu gunung, berarti lebih hebat Bang Hotman. Gunungnya unlimited, udah kayak paket internet. Mau yang mana aja, tinggal pilih. Yang gede ada, yang kecil padat juga ada. Jadi intinya, kalau urusan gunung, ya lebih hebat Bang Hotman. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Orang lain udah bisa beli gunung, sementara kita nyicil motor aja udah ngos-ngosan. Tapi biar gimana pun, harus tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Percaya, kalau udah berusaha, rezeki itu pasti ada. Hotman Paris, aduh, lu udah mau menjelang masa akhir hidup masih aja begitu. Jadi gini Hotman Paris, waktu gue di podcast Rudy Salim, ya, waktu di podcast Rudy Salim, gue mintanya itu 25, bukan 6 juta, salah. Mereka hubungi gue, katanya Pak Rudy Salim meminta untuk mewawancara gue. Ya udah, oke. Berapa Bang operasionalnya? Ya 25 juta. Kalau mau silakan. Mereka nawar 1 juta atau 2 juta. Gue ketawa ngakak. Sampai gue bilang, masa sekelas Rudy Salim gak mampu bayar gue 25 juta? Hanya untuk bensin aja tuh buat kasih anak buah gue. Gue datang ke situ 3 mobil dengan anak buah gue. Dan uang itu gak ada yang ke gue. Gue kasih semua ke orang-orang itu, bensin, makan apa segala. Dan gue minta disiapkan makanan yang enak. Gue bilang gak boleh makanan sembarangan, minimal KFC atau Hokkaido Bento. Dibelikan oleh mereka Hokkaido Bento. Itu untuk anak buah gue dan gue gak makan sedikit pun. Haram gue gak makan sedikit pun, ya. Jadi wajar dong tamu sekelas gue ya, yang saat ini lu ngomongin Hotman, ya. Lu aja sekarang ini terganggu kan dengan adanya gue. Ya wajar dong gue minta tarif mahal sekali podcast. Masa murahan kayak lu
Hah? Kalau lu mungkin dibayar sama orang hanya 1 juta 2 juta ya kan? Dan mungkin lu nipu dulu baru bisa beli Lamborghini. Kalau gua kan enggak. Gua murni orang jujur dan murni ngomongan gue tuh real ya. Jadi Hotman lu nggak usah julid sama gue. Gue bilang gue nggak mau ngomongin masalah lu. Takut lu viral terus. Masa segala uang podcast gue 6 juta lu omongin di TikTok. Kecil sekali sih lu ngomong triliunan, nggak sejawat lu. Nggak sejajar, lu ngomongin triliunan, masalah triliunan, miliaran, ya beli mobil puluhan miliar, tapi lu ngomongin 6 juta, urusan gue sama Rudy Salim. Kenapa lu yang kepo? Wajar lah, yang namanya narasumber meminta operasional tuh wajar, ya kan? Dia mau YouTube-nya naik, ya kan, tayangannya misalnya, ya wajar dong gue punya angka. Sama seperti orang yang nyuruh gue jadi endorse atau iklan, begitu Hotman ya. Lo kayak orang baru di dunia entertain. Sifat lu norak, angkuh, sombong. Ya di sisa hidup lu yang tinggal sedikit lagi mungkin ya, perbanyak makan yang enak. Oke? Jangan sombong, jangan julid sama gue. Kan gue bilang, gue nggak mau ngomongin lu sebenarnya. Kenapa lu ngomongin lagi? Mentang-mentang gue ini viral. Jangan cari panggung di kasus gue Hotman ya. Hotman Paris, tobat lu. Lu bahas masalah receh 6 juta. Buat apa 6 juta? Dan lu bilang-bilang hoak lagi, bilang-bilang gua bos gunung uranium. Yang ngaku bos gunung uranium siapa? Hotman. Hah? Belajar lagi, otak lu isi dengan otak yang bersih, jernih, jangan otak kotor. Gua nggak pernah gua bilang nih punya gunung uranium, ya. Jangan fitnah lu Hotman Paris. Ya, di sisa hidup lu tuh tobat. Ini omongan gua nih. Ya sekian kalinya tobat, nggak percaya lu. Tobat dah, percaya sama gua. Kalau nggak apes lu. Makasih. Hah? Kalau lu mungkin dibayar sama orang hanya 1 juta 2 juta ya kan? Dan mungkin lu nipu dulu baru bisa beli Lamborghini. Kalau gua kan enggak. Gua murni orang jujur dan murni ngomongan gue tuh real ya. Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener. Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit lo. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya. Nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang. Gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun, ya. Kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris, ya. Karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Ya, makasih. Hotman Paris, udah sembuh apa belum? Mana nih Hotman Paris? Udah sembuh apa belum itu Hotman Paris? Nih gue lihat masih nyindir aja nih di Instagramnya. Nyindir gue, nyindir Bang Rasman. Gimana itu? Orang udah tua bukannya mikir, bukannya tobat, masih aja julid. Kemarin bilangnya digigit sama berang-berang. Hari ini bilangnya ada cairan nanah dekat hati. Hati itu jangan dibusukin, Bang Hotman. Isilah dengan pikiran-pikiran yang waras, pikiran-pikiran yang jernih. Jangan rusak pikiranmu dengan pikiran-pikiran kotor. Saya ini mendoakanmu agar kau cepat sembuh. Ya. Kau mau klarifikasi apapun, butuh pengakuan dari manapun, tetap aja orang udah tahu gitu.
Udahlah, jangan paksakan hidup kamu, Hotman Paris. Kau tuh udah tua. Masa kau ini sama anak sekecil saya ini masih dibantah gitu loh. Kan nggak pantas sebenarnya kami ini sebagai junior tuh melawan kamu. Nggak pantas saya tuh. Sebenarnya saya kalau jadi kamu, saya tuh nggak bakal nanggapin Bang Rasman dan lain-lainnya. Malu gitu loh. Kau ini udah tua, Hotman Paris. Kasihan saya melihat kamu. Udahlah, bahagialah dengan cucu, anak istri. Ajaklah liburan anak istrimu. Jangan pas sakit aja kau ajak istrimu berobat. Tapi senang-senangnya sama orang. Sama sekretaris Aspri. Tobatlah Hotman Paris. Ya. Tobatlah kamu. Udah nggak zaman lagi cara-cara seperti kamu itu. Apalagi melawan pengacara hebat seperti saya. Udah nggak lawan. Percaya sama saya. Berapa kali kau cerita berita tentang berita hoax yang katanya saya udah nggak boleh lagi ke pengadilan, nggak boleh lagi nangani perkara. Kalau saya ke pengadilan akan diusir. Mana, nggak ada. Pengusiran itu nggak ada. Saya sudah 3 kali sidang. Ya, saya sudah 3 kali sidang dan disambut baik oleh hakim-hakim kolega kita. Ya, saya sudah berbolak-balik ke polisi mendampingi klien saya. Nggak ada. Ya. Jadi pembekuan bas saya itu, Hotman Paris, saya ajarin kamu ya. Pembekuan berita acara sumpah saya itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena ini lagi ribut. Mungkin atas permintaan kau, mungkin ya. Mungkin orang lagi mempermainkan kau, uang kau dihabisi dulu kan gitu. Mana tahu kan gitu. Ini patut diduga ya. Mana tahu uang kau tuh lagi dikerjain, terus ngasih uang terus biar Rasman di penjara. Ya, biar saya dibekukan. Orang tuh lagi mempermainkan kau, Hotman. Buktinya kau tuh nggak sakti, ya, sama sekali nggak sakti. Pengakuan kau minta validasi dan lain-lain bahwa kau adalah pengacara hebat, pengacara ini pengacara. Buktinya kau gagal terus dari mulai Mabes Polri, pemeriksaan Mabes Polri, terus, ya, dari mulai kejaksaan, ya, dari Mabes Polri pindah ke kejaksaan sampai ke persidangan ini, sampai kau acting kayak apapun. Kau tuh, aduh kasihan. Gue percaya banget kalau rumah sakit si Hotman itu mahal. Percaya banget. Buktinya si Hotman belum benar-benar sembuh udah keluar tuh. Dia pindah hotel yang murah, yang lebih murah dari rumah sakit kayaknya. Menurut dugaan gue gitu. Kenapa? Karena kalau penyakit kayak Hotman Paris itu yang ada cairan nanahnya di dalam liver, itu biasanya berbulan-bulan tuh. Ya. Berbulan-bulan tuh dirawatnya, berminggu-minggu lah. Di dalam rumah sakit itu harus istirahat bener-bener. Tapi dia belum sembuh bener, napasnya masih ngos-ngosan, tersengal-sengal, dia udah keluar. Kelihatan sih kemana waktu dia naik jalan-jalan di depan apa itu ya, mall atau apa itu, depan ruko di Singapura, dia bawa anjing, dia masih ngos-ngosan gitu. Kalau gue jadi keluarganya, gue suruh istirahat bener-bener dia, bed rest bener-bener maksimal, karena takut kenapa-napa gitu. Tapi mungkin ya dia berobat jalan pakai BPJS ya mungkin ya. Tapi di Singapura nggak ada BPJS. Ini parah. Nggak ada. Dan gue yakin banget itu di rumah sakit itu mahal banget. Buktinya si Hotman belum sembuh udah keluar kan gitu. Belum sembuh bener ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.